Kembali di Prime Time News, pemirsa, bagaimana evaluasi holistik dan optimalisasi sejumlah kebijakan dari pemerintah pusat dalam mencegah penyebaran COVID-19, mulai dari pembatasan sosial berskala besar yang sudah ditetapkan atau diberlakukan di sejumlah daerah. Kemudian ada juga imbauan untuk beribadah di rumah, khususnya bagi umat muslim di bulan Ramadan ini, termasuk juga larangan mudik yang sudah berjalan beberapa hari terakhir ini. Kita akan membahasnya bersama Menko Polhukam Mahfud MD yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat malam Pak Mahfud, yang terkini mungkin dari larangan mudik Pak yang sudah berjalan 3 hari ini, apa evaluasinya hingga hari ini? Ya, ada beberapa ya larangan mudik. Pertama, aparat kita sudah terlihat tegas, mulai tegas, tetapi memang rakyat kita banyak yang masih seakan-akan ini main-main, sehingga banyak yang terpaksa tidak boleh keluar dan Jakarta harus balik, ada yang sudah mau masuk juga dicegah. Itu bagus. Kemudian masalah pemberian bansos, bantuan sosial masih menghadapi beberapa kendala ya. Kita sudah siap dengan materinya untuk bantuan itu, tapi misalnya banyak sekali penduduk di Jakarta itu kaum miskin kota ya. Nanti kita masih mau rapat ini. Kaum miskin kota yang tidak terdata karena dia tidak punya KTP, tidak punya rumah. Sehingga kalau mau dicari, mau dikasih itu mau kemana. Itu ternyata banyak sekali. Kita akan mengutamakan menyelesaikan itu agar semuanya selamat. Dan yang lain-lain tentu pelarangan mudik, jalan, kemudian taraweh di rumah, tidak ada lagi buka bersama, itu nampaknya berjalan cukup baik meskipun di sana sini masih banyak orang yang mau melakukan. Itu Wahyu. Iya, Pak Mahfud, ada 2 hal lagi yang ingin saya kembangkan dari jawaban Anda tadi. Yang pertama soal larangan mudik ini, pantauan teman-teman kami di lapangan ini masih ada ketidaktegasan aturan yang berlaku Pak. Contohnya di Pelabuhan Merak semalam dan juga hari Jumat malam. Ini perlakuannya berbeda. Di Jumat malam warga tidak boleh menyeberang ke Sumatera, tetapi di Sabtu malam kemarin setelah warga yang ingin menyeberang itu protes, akhirnya diperbolehkan. Tetapi dengan syarat dicek suhu tubuhnya dulu. Ini bagaimana Pak di lapangan yang masih kerap berbeda-beda treatment atau pemberlakuan aturannya ini? Ya itulah yang saya katakan, untuk hari pertama, kedua, ketiga mungkin masih perlu penyesuaian gitu ya. Meskipun semakin hari harus semakin tegas. Nah, laporan atau informasi dari Anda dan dari berbagai tempat lain yang seperti ini, yang sebenarnya kalau dibandingkan dengan secara keseluruhan itu dianggap sebagai ya problem yang muncul sebagai problem yang sedikit. Tetapi tetap akan kami tampung sebagai upaya untuk memperbaiki ke depannya. Karena bagaimanapun upaya semacam karantina atau PSBB ini, larangan mudik ini tetap harus ditegakkan, terutama dari Jakarta ke luar Jakarta. Ya, Pak Mahfud, kemudian untuk bansos yang tadi terkendala, apa solusinya Pak? Apakah ada prosedur-prosedur yang tidak berjalan sesuai rencana atau bagaimana? Bukan, memang banyak orang yang secara administratif itu tinggal di Jakarta terutama ini tidak punya penduduk dan tidak punya alamat. Alamatnya tidak jelas. Lalu kita mau kasihkan kemana? Dan itu jumlahnya termacam banyak. Nah, kalau sore mereka keluar, malam keluar di pinggir-pinggir jalan itu. Nah, itu baru kita sadar. Nah, ini bagaimana? Nanti malam ini masih mau kita bicarakan. Pokoknya mereka semua harus selamat, harus dapat bagian bansos itu agar tidak berkeliaran. Gitu. Oke. Pak Mahfud, kita evaluasi mungkin bisa secara holistik. PSBB yang sudah berlaku di Ibu Kota, di Jakarta, sudah masuk ke fase 2. Setelah kemarin sudah selesai di 2 minggu pertama, kita lanjut lagi. Di sejumlah daerah juga sudah mulai berjalan PSBB. Apakah menurut Anda cukup efektif atau perlu lagi ditingkatkan skalanya? Tentu ada peningkatan ke arah yang lebih bagus ya, ke arah yang lebih positif, menjadi lebih tertib, orang menjadi tahu. Tentu bahwa skalanya perlu ditingkatkan, iya, karena puncak pandemi ini untuk Indonesia ini kan baru akan mulai. Diperkirakan perhitungan yang moderat itu, perhitungan yang moderat ya, kira-kira itu akan berpuncak di bulan Juni, Juli gitu kan. Itu moderat, tetapi kalau ada yang pesimis, yang agak konservatif pikirannya, justru mungkin bisa September sampai Desember gitu.
Nah sekarang ini baru akan mulai sehingga skalanya memang perlu ditingkatkan dan administrasi pemerintahan memang harus lebih fleksibel dalam pengertian memberikan pelayanan tapi harus lebih tegas dalam memberikan tindakan. Oke, tindakan itu Pak ya yang dipertegas ya. Pak Mahfud, satu lagi karena ini yang sedang ramai juga di media sosial, ada quote dari Bapak terkait cegah penularan COVID ini yang wajib daripada meraih pahala sunnah Ramadan di masjid. Bagaimana tanggapan Anda Pak? Begini, ya berpuasa Ramadan, sholat taraweh itu adalah sunnah. Karena Nabi sendiri selama hidup itu hanya 3 hari sholat di masjid. Selebihnya sholat di rumah. Ya, sholat di masjid itu kan dikembangkan oleh Umar bin Khattab gitu sebagai bentuk kebiasaan baru yang baik. Kemudian buka bersama juga itu sifatnya hanya sunnah. Kemudian mudik lebaran, silaturahim lebaran itu sifatnya sunnah. Nah sedangkan melawan penyakit, ya melawan penyakit dalam pengertian kita menghindari penyakit itu sifatnya wajib. Nabi sendiri pernah membuat lockdown di sebuah kampung yang terkena penyakit menular. Nabi memerintahkan kamu jangan masuk ke itu, yang di dalam tidak boleh keluar. Itu Nabi melakukan itu. Nah oleh sebab itu lalu ada dalilnya di dalam hukum Islam itu darul mafasidu muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasidu muqaddamun ala jalbil masalih itu artinya menghindari kejelekan, menghindari musibah itu harus lebih didahulukan daripada kamu meraih pahala. Apalagi yang sudah, yang wajib saja bisa ditinggalkan kalau di depannya ada bahaya. Itulah sebabnya di dalam banyak hal, banyak sekali contohnya di dalam Al-Quran, misalnya dalam berperang, itu kamu tidak boleh mundur dalam berperang, gitu ya. Kamu tidak boleh mundur, tapi kalau kamu lemah boleh, itu bersiasat dulu, gitu. Nah itu yang diajarkan di dalam agama. Oleh sebab itu saya katakan yang sunnah, yang wajib-wajib dari puasa tetap dilakukan yaitu berpuasa. Tetapi berkumpulnya itu sunnah, itu dihindari. Dan pemerintah sudah mengatur itu wajib ditaati karena untuk kebaikan bersama. Ya. Jadi solusinya apa Pak untuk menyadarkan masyarakat yang masih memaksakan diri untuk beribadah di masjid? Kalau masih belum cukup juga dengan dalil-dalil agama yang tadi sudah disampaikan. Ya, solusinya tentu pemerintah menegakkan aturan ini, gitu ya. Tetapi begini, sebenarnya berjamaah di masjid, berkumpul di buka bersama, kemudian mudik lebaran, itu bukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Itu sebuah budaya Islam yang sifatnya sunnah, dibolehkan. Tetapi kalau pemerintah melarang melakukan itu, lalu pemerintah ketika menegakkan itu dilawan, maka ada hukum pidananya. Hukum pidananya apa? Hukum pidananya bukan karena dia berkumpul, bukan karena dia salat tarawih bersama, bukan karena dia mudik, tapi melawan petugas negara yang sedang melaksanakan tugas pemerintahan. Itu ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 214, 216, 218. Itu ada di situ. Ada undang-undang di Undang-Undang Bencana Alam. Ada di Undang-Undang Kesehatan, ada di Undang-Undang Karantina Kesehatan. Jadi bisa ditindak itu. Orang yang melanggar, melawan pemerintah yang sedang melaksanakan tugas. Apakah artinya Pak Mahfud mengirim pesan juga kepada para penegak hukum, sudah ada payung hukumnya, sudah ada aturannya di KUHP agar bisa lebih tegas lagi? Iya, polisi sudah membuat surat edaran. Pak Kapolri sudah membuat edaran sangat bagus, menyatakan bahwa tindakan pidana akan dikenakan kepada mereka yang melanggar ini, bukan karena berkumpulnya, tapi karena melawan undang-undang kesehatan, melawan undang-undang karantina, melawan undang-undang bencana alam, dan melawan petugas negara yang sedang melaksanakan tugasnya. Itu sudah ada di surat edaran Kapolri, bukan karena beribadah. Baik, terima kasih Menko Polhukam Mahfud MD sudah bergabung di Prime Time News malam hari ini dari luar studio. Kembali di Prime Time News, pemirsa, bagaimana evaluasi holistik dan optimalisasi sejumlah kebijakan dari pemerintah pusat dalam mencegah penyebaran COVID-19, mulai dari pembatasan sosial berskala besar yang sudah ditetapkan atau diberlakukan di sejumlah daerah. Kemudian ada juga imbauan untuk beribadah di rumah, khususnya bagi umat muslim di bulan Ramadan ini.
termasuk juga larangan mudik yang sudah berjalan beberapa hari terakhir ini. Kita akan membahasnya bersama Menko Polhukam Mahfud MD yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat malam Pak Mahfud, yang terkini